Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kan sekalian, ada banyak hal yang bisa kita bincangkan di dalam masalah puasa. Salah satunya adalah diantaranya dari Sahih Muslim hadis nomor 335, yaitu An Mu'adzah qalat sa'altu Aisyata radhiyallahu anha faqultu ma balul haidhi taqdis sauma wala taqdis shalah faqalat aharuriyatun anti qultu lastu biharuriyah walakinni as'al qalat kana yusibuna dzalika fanu'mar biqada'is saum wala nu'mar biqada'is shalah. Dari Mu'adzah radhiyallahu anha, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, kenapa para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Aisyah dengan nada terkejut sambil berkata, aharuriyatun anti, apakah kamu termasuk orang-orang Khawarij? Haruriyah di sini adalah satu tempat yang dinisbahkan kepada Harura di Kufah, di mana muncul golongan Khawarij, ya, golongan Khawarij dari desa ini atau dari tempat ini. Dan mereka biasanya atau para orang Khawarij ini biasa disebut dengan Haruriyah. Nah, ini maka dia bertanya, kenapa kok anti atau Mu'adzah masih bertanya tentang hukum kenapa harus mengqadha puasa? Maka dia atau Aisyah menegaskan hal itu, bahwasannya itu adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditegaskan dari hadis akhir dari hadis itu, yaitu qalat kana yusibuna dzalika fanu'mar biqada'is saum wala nu'mar biqada'is shalah. Dulu kami juga mengalami hal serupa, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, akan tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi ada keringanan atau bentuk dari pemuliaan Islam terhadap para wanita, yaitu dengan dibebaskannya dari mengqadha salat, akan tetapi untuk puasa dia wajib untuk tetap mengqadhanya. Ada hal lain dalam berpuasa yang diperbolehkan untuk berbuka. Dalam Musnad Ahmad hadis nomor 25.730 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Hamzah al-Aslami sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis saum fis safar wa kana rajulan yasrudus sauma faqala anta bil khiyar in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Nah, ini lagi kemudahan atau rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bepergian di waktu puasa. Artinya diperbolehkan bagi mereka yang berpergian di waktu puasa untuk berbuka. Terjemahan dari hadis yang tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Hamzah al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa sedangkan dia dalam keadaan safar atau bepergian. Wa kana rajulan yasrudus saum, dan di sana ada seseorang yang kekeh dengan berpuasa meskipun dalam kondisi puasa. Maka sabda Rasul sebagai arahan, anta bil khiyar, kamu boleh memilih, in syi'ta fasum, kalau kamu mau puasa monggo dipersilahkan untuk berpuasa. Wa in syi'ta fa'aftir, akan tetapi kalau mau berbuka pun diperbolehkan. Nah, ini dalil yang jelas bahwasanya bagi mereka yang mungkin dalam menempuh perjalanan atau bepergian merasa berat dengan
puasa, maka diperbolehkan baginya untuk meninggalkan puasa atau untuk berbuka pada saat itu, akan tetapi harus mengqadha dari hari-hari yang ditinggalkan. Dalam Sunan Ad-Darimi hadis nomor 2211 lebih jauh dikatakan bahwasanya puasa di dalam safar itu termasuk bukan suatu kebaikan. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena ketika seseorang dalam perjalanan atau dalam bepergian dan berpuasa adalah berat, maka hendaknya tetap memanfaatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus tetap mengganti. Sebagaimana dalam Musnad Ahmad hadis nomor 14794, An Jabir ibni Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi ra'a nasan mustami'ina ala rajulin fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu rajulun jahadahu siyam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal birra asyamu fis safar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanannya atau dalam satu safarnya melihat orang-orang mengerumuni seseorang karena pingsan. Saat itu pingsan, dalam pemberian pingsan. Maka Rasulullah bertanya, ada apa? Mereka menjawab, rajulun jahadahus siyam. Orang ini keberatan melaksanakan puasa dalam kondisi safar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal birra asyamu fis safar. Bukanlah suatu kebaikan melanjutkan puasa dalam keadaan safar. Karena memang dalam kondisi seperti ini, maka hendaknya berbuka atau membatalkan puasanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.